Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah penerangan dan pengalaman salib. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 11. Demikian bunyinya. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara-saudari, inti pekerjaan Allah adalah Kristus dan salibnya. Kristus adalah hayat, salib adalah jalan. Yang kita terima bukan hanya Kristus, tetapi juga salib Kristus. Yang kita dapatkan bukan hanya satu hayat, tetapi juga satu jalan. Kita telah mendapatkan Kristus sebagai hayat. Kita juga telah menerima salib sebagai jalan kita. Namun, meskipun hari ini orang-orang memberitakan Kristus, memberitahu orang bahwa Kristus adalah juru selamat manusia, Kristus adalah hayat manusia, tetapi sesungguhnya sangat sedikit orang yang di dalam kehidupannya mengalami Kristus sebagai hayatnya. Saudara-saudari, Kristus dan salibnya adalah inti dalam keselamatan Allah. Karena itu, Paulus berkata kepada orang-orang Korintus bahwa dia datang ke antara mereka dengan tidak mengetahui yang lain kecuali Kristus dan salibnya. Tujuan utama Allah adalah agar dia sendiri menjadi hayat kita. Namun, bagaimana dia bisa menjadi hayat kita? Ini mutlak melalui salib. Di mana salib berada, di sanalah hayat Allah berada. Di mana ada salib, di sana baru ada jalan hayat Allah. Berapa banyak pekerjaan salib di atas diri kita akan menentukan berapa banyak kedudukan, pembauran, dan penyaluran hayat Kristus di dalam kita. Hanya salib yang bisa membuat Kristus memiliki kedudukan, memiliki kesempatan, memiliki jalan keluar di dalam manusia, sehingga Tuhan bisa mengerjakan pekerjaan yang ingin Tuhan lakukan. Saudara-saudari, apakah salib? Kita harus tahu bahwa makna paling akhir dari salib bukan hanya penderitaan. Memang salib adalah suatu penderitaan, tetapi makna salib bukan penderitaan, melainkan kematian. Makna salib adalah pengakhiran, pemberesan. Salib bukan hanya mengakhiri dosa, salib juga mengakhiri manusia. Hanya orang yang telah mati yang bisa terlepas dari dosa. Hanya orang yang telah mati yang bisa terlepas dari dunia. Lalu apakah jalan salib itu? Jalan salib bukan hanya jalan penderitaan atau jalan menerima kesulitan. Jalan salib adalah mengakhiri seseorang. Manusia Anda harus diakhiri. Manusia Anda harus ditamatkan. Manusia Anda hanya patut berada di atas salib. Dia akan memperlihatkan kepada Anda bahwa Anda adalah manusia yang berada di atas salib. Jika Anda mengenal karunia keselamatan Allah pada taraf yang tertinggi, Anda akan nampak di manakah manusia Anda itu. Anda akan nampak bahwa yang dipaku di atas salib bukan hanya kejahatan dosa Anda, bukan hanya kelakuan Anda, bahkan manusia Anda. Saudara-saudari, orang yang baru beroleh selamat sering berpikir bahwa dirinya tidak seharusnya marah-marah, tidak seharusnya mengucapkan perkataan yang sia-sia. Karena itulah lalu ia berdoa, "Ya Allah, tambahilah tenaga kepadaku, bantulah aku supaya aku tidak marah-marah." Hanya doa semacam ini yang tidak Allah dengar. Anda mohon Allah membantu Anda agar tidak marah-marah. Namun akhirnya Anda malah marah besar.
Karena tujuan akhir keselamatan Allah bukan untuk membantu Anda. Tujuan akhir keselamatan Allah adalah memaku Anda di atas salib. Saudara-saudari, hari ini kesulitan orang Kristen bukanlah pada perkara dosa, melainkan pada perkara kebaikan. Yang Anda perhidupkan bukan dosa dan kejahatan, namun juga bukan Kristus. Yang Anda perhidupkan adalah kasih Anda sendiri, kebaikan Anda sendiri. Pada diri orang yang mengalami salib, Kristus memiliki kedudukan. Dan dia bisa memperhidupkan hayat Allah. Begitu salib melakukan pekerjaan pembunuhannya, kebangkitan pun datanglah. Di mana ada kematian, di sana ada kebangkitan. Di mana ada salib, di sana ada Kristus. Ketika di dalam Anda ada pekerjaan kematian, di dalam diri Anda pasti ada kebangkitan Kristus yang tertampil. Saat demikian, yang keluar dari diri Anda adalah Allah sendiri, adalah Kristus. Salib adalah memberi kedudukan kepada Kristus di dalam manusia, memberikan jalan keluar kepada Kristus atas diri manusia. Dan hasilnya adalah Kristus terbaur ke dalam diri manusia. Manusia diakhiri di atas salib. Inilah Kristus dan salibnya. Puji syukur kepada Tuhan. Di atas diri siapa ada kematian salib, di atas dirinya lah akan ternyata kebangkitan Kristus. Begitu Anda memiliki pengalaman sedemikian, Anda akan nampak bahwa Kristus adalah hayat Anda. Anda berada di dalam kematian salib, yakni Anda berada di atas jalan salib. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap sorotan terang akan salib-Mu. Biarlah melalui setiap penderitaan salib, hayat kebangkitan Kristus ternyata dalam kehidupan kami. Tuhan, saat salib-Mu datang, mohon Dikau menambahkan kasih karunia-Mu. Jangan biarkan kami menghindari salib-Mu dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hayat-Mu, supaya ternyata bahwa Kristus adalah hayat kami. Untuk itu Tuhan, jaga kami tetap setia di jalan salib-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.